Sebagaimana Syekh Maloyo berlatih zikir ini selama 10 tahun, sebagaimana Syekh Siti Jenar berlatih ini selama 3 tahun, sebagaimana pula Syekh Abdul Qadir Al-Jailani juga berlatih zikir ini selama 10 bulan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, bertemu lagi dengan kami Syekh Jati Channel. Pada tema video kami kali ini adalah tentang puncak zikir. Silakan like dan subscribe channel kami, dan jangan lupa klik tombol lonceng di bawah ini supaya Anda mendapatkan pemberitahuan yang pertama dari update video-video kami yang terbaru. Para sahabat semua, mari sebelum ini kita mulai semua, kita ucapkan salam dan sholawat kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Terima kasih. Pada kesempatan kali ini kami mencoba untuk berbagi tentang kesempurnaan puncak semua zikir. Pada umumnya, sebuah zikir adalah puji-pujian kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diucapkan secara berulang-ulang. Zikir yang merupakan sebuah aktivitas untuk mengingat Allah, diantaranya dengan menyebut dan memuji nama-nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan berzikir yang merupakan teknik yang paling efektif dalam mendekatkan diri kepada Sang Pencipta, maka para ahli ilmu mampu menerapkan sistem pelajaran pada titik-titik atau dalam teknik-teknik zikir. Di antaranya seperti zikir lahiriah, zikir hati, zikir rasa, zikir nafas, zikir jantung, serta puncak dari semua zikir dan sebagainya. Dan pada kesempatan kali ini kami akan membagikan pengalaman sampai kepada puncak zikir. Ini adalah puncak dari segala zikir. Sebuah puncak zikir di mana zikir tersebut tidak lagi berpikir, tidak lagi menggunakan hati atau dalam bahasa Jawa kerenteke hati, tidak pula menggunakan nafsu atau keinginan, baik keinginan untuk bergerak dari posisi zikir atau aktivitas lain, yang tentunya ini semua mampu mempengaruhi pergerakan konsentrasi zikir. Mari semua kita bedah lagi selagi kita masih memiliki kesempatan untuk menyebut asma Allah Subhanahu wa Ta'ala serta mensifatkan zikir. Sungguh, ketika kita melakukan aktivitas zikrullah, tetapi nafsu berjalan entah kemana, tidak terkendali, tidak terfikirkan, pikiran kita juga berjalan kemana, dan hati kita pun entah berkata apa, maka tidaklah kita akan sampai kepada apa yang menjadi tujuan zikir tersebut. Hal ini saya ibaratkan sama saja seperti orang yang mau pulang ke rumah, tetapi di tengah-tengah perjalanan ada lorong-lorong yang kita masuki dan kita singgahi hingga kita tidak lagi lurus dalam perjalanan pulang. Dengan kita melaksanakan zikir, tapi larinya adalah pikiran kemana dan nafsu kita kemana, sesungguhnya zikir Anda itu sama sekali tidak banyak bermanfaat. Bahkan usaha sebuah zikir menjadi sesuatu yang mubazir jika kita melaksanakan zikir dengan nafsu, pikiran yang masih selalu menyelimuti diri kita. Seringkali saat pikiran kita berzikir
tapi pikiran kita justru membayangkan sesuatu atau melihat di alam batin, atau bahkan saat berzikir dan hati melihat petunjuk yang terlintas dalam zikir pun, maka ini juga akan menjadi hilangnya tujuan sebuah zikir. Maka dari itu, mari kita laksanakan zikir sebagai sebuah pelatihan hidup kita. Para sahabat semua, mari kita langsung masuk saja pada tema kita kali ini, yaitu puncak zikir. Bagaimanakah hal ini sesungguhnya? Para sahabat semua, kalian semua tentu sudah pernah merasakan dari fase-fase zikir yang sangat luar biasa. Saat kita masih diperkenankan untuk bergerak dan bergerak, saat kita masih diperkenankan untuk berpikir dan berpikir, saat kita masih diperkenankan untuk berkata, baik di mulut dan hatinya, rasa dan hidup, mengingat sakit dan indah. Namun di sini, di puncak ketenangan dalam berzikir, tidak lagi ada pandangan, tidak boleh ada bentuk pandangan apapun, karena pandangan akan membiarkan diammu itu keluar dari puncak zikir. Silahkan jika Anda menginginkan untuk melepaskan semua yang melekat pada diri kita, baik pada badan kita, pemikiran Anda, jiwa Anda, hati Anda, rasa Anda, hidup Anda, semuanya hentikan. Karena sesungguhnya Tuhan hanya ada pada kondisi diam itu sendiri, di dalam sebuah fokus zikir yang teramat dalam. Maka jika kita keluar dari kondisi diam tersebut, pastinya kita tersentuh lagi oleh keramaian serta sifat kemakhlukan. Anda akan kembali melayang-layang, Anda akan kembali berpikir, Anda akan kembali berkata-kata di dalam hati. Artinya kembali merasakan hidup. Dan itu semua tidak layak ada pada zikir diam. Nafsu, keinginan, bahkan pergerakan apapun, semua tidak boleh. Bahkan rasa kita, sementara saat itu kita matikan untuk melakukan puncak zikir ini. Tiada lagi yang menyentuh kita. Jangan ada rasa capek yang membebani kita. Sesungguhnya ini memang sangatlah berat. Meskipun hanya dalam waktu 1 menit saja kita diam. Diam 1000 bahasa, termasuk bahasa pikiran, bahasa hati, dan lain-lain, semuanya terdiam. Sungguh itu sangat susah. Sebagaimana Syekh Maloyo berlatih zikir diam ini selama 10 tahun, sebagaimana Syekh Siti Jenar berlatih zikir diam ini selama 3 tahun, sebagaimana pula Syekh Abdul Qadir Al-Jailani juga berlatih zikir diam ini selama 10 bulan. Sebagaimana Syekh Abdul Qadir Jailani menghendaki bahwa manusia itu punya tujuan lillahi ta'ala, sebagaimana Syekh Abdul Jalil menyatakan bahwa Tuhan itu tidak pernah ada di mana-mana. Jadi jangan pernah berpikir atau mencari kesimpulan di dalam hati atau mengucapkannya, karena sesungguhnya Tuhan lebih tahu akan segalanya.
Sebagaimana Syekh Maloyo menyatakan, zikir diam lebih bermanfaat dari segala zikir selain zikir diam. Maka marilah kita tentukan pada pribadi kita sendiri, seberapa lamakah kita berlatih untuk zikir diam, yakni puncak segala zikir. Untuk menguasai kemakrifatan, itu semua dibutuhkan diamnya akal, diamnya hati, diamnya raga, diamnya rasa, serta diamnya hidup kita. Ini adalah momen yang terpenting dari setiap zikir, yakni diam secara lahir dan batin. Dan hanya af'al Allah yang terasa. Mari selalu kita latih zikir diam ini. Inilah puncak fase yang akan membawa kita ke alam keabadian nanti. Bersolawat kepada Nabiullah Muhammad SAW diucapkan dengan cara lirih, lalu tingkatkan zikir ke dalam pikiran. La ilaha illallah, zikir sirri, zikir batin tak terdengar, zikir hati atau ingat, zikir rasa, zikir nafas, zikir detak jantung, dan yang terakhir adalah zikir diam, puncak dari segala zikir. Tiada kata maupun kalimat, tapi di situ tersirat 1000 bahasa. Allah Maha mengetahui seluruh bahasa makhluk. Allah Azza wa Jalla telah mengisyaratkan hal ini dengan firman-Nya, apakah Allah yang menciptakan itu tidak mengetahui yang kamu lahirkan dan kamu rahasiakan? Dan Dia Maha halus lagi Maha mengetahui. Tiada daya dan upaya manusia kecuali orang-orang yang diridhoi karena dirinya ridho akan takdir. Apapun ibadah dan maksiat, itu kembali kepada diri. Diam bukanlah hanya diam, namun tak menyebut, tak merasa, tak berbuat, dan tak bergerak. Bagai cahaya mengikuti matahari, dan bagai siang yang selalu beriringan dengan malam. Allahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.